Film dibuka dengan intro yang tidak menyenangkan di mana seorang wanita muda tanpa nama diculik dari klub malam dan dirantai di truk bak terbuka. Scene lalu berganti kepada reporter surat kabar yang bernama Brea, di mana ia sedang komplain kepada editornya bahwa penelitiannya telah dicuri oleh seseorang yang bekerja di tempat yang sama. Namun editor itu tidak terlalu membela Brea karena beranggapan Brea menulis berita murahan. Editor itu bahkan menyuruhnya mencoba mencari topik lain seperti kisah intelektual. Namun Brea yang kecewa lalu pergi begitu saja. Malamnya, Brea makan malam dengan pacarnya John serta teman masa kecilnya Darren dan pacar Darren yaitu Malia. John adalah seorang montir mobil yang sibuk membangun keberanian untuk meminta Brea menikah dengannya. Yang penting, bagaimanapun, adalah bahwa John telah membuat mobil balap yang menarik untuk ulang tahun Brea dan mengajaknya pergi untuk liburan akhir pekan di sebuah rumah besar yang spektakuler di hutan. Berkat koneksi agensi Darren, akhirnya mereka pergi untuk liburan. Dalam perjalanan, mereka berhenti di salah satu pompa bensin pedesaan yang sangat disukai oleh para pembuat film horor dan masing-masing mengalami pertemuan yang meresahkan. Saat Brea masuk ke dalam toko, John yang sedang mengisi bahan bakar disapa oleh trio pengendara motor yang beralih dari percakapan santai menjadi agresi. Sementara itu, Brea bertemu dengan seorang berkepala botak dan wanita berwajah pucat dan lusuh di kamar mandi. Wanita itu tampak gugup dan seperti ingin mengucapkan sesuatu sebelum dibawa pergi oleh pengendara motor brutal lainnya. Di luar, John berselisih dengan geng motor hingga berujung perkelahian ringan. Untungnya polisi daerah itu tiba, seorang polwan yang langsung saja memisahkan John, dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Hey, you guys all right? Everything's all right. Fuck you, asshole! Dalam perjalanan, Brea melihat ke belakang terdapat salah satu geng motor mengikutinya. John berusaha menghindarinya dan membuat pengendara motor itu terjatuh. John dan Brea akhirnya tiba di rumah yang tampak besar dengan pemandangan yang luas di depan, dan mereka melepaskan lelahnya dengan berenang bersama. Kemudian Darren dan Malia tiba-tiba datang, lalu mereka mengadakan makan malam bersama. Tiba-tiba suara ponsel berbunyi di tas Brea. Brea yang tampak bingung karena tidak merasa itu adalah ponselnya, lalu mengambilnya, dan ternyata itu adalah ponsel dengan gabungan perangkat satelit. Brea berpikir ponsel itu adalah milik wanita berwajah pucat saat di toilet pom bensin. Brea mengingat wanita itu menyebutkan tanggal kemerdekaan Amerika, 4 Juli tahun 1776, lalu mereka mencoba membuka sandi di ponsel itu. Setelah mereka mengetahui kata sandinya, Brea melihat nomor-nomor asing dengan kode beberapa negara. Yang mengejutkan adalah saat mereka melihat galeri di ponsel itu, terdapat foto-foto wanita yang dipukuli dan berpakaian minim. Brea juga menemukan foto wanita yang ada di toilet waktu itu. I mean, one after. Oh my god. That's the girl. That's the girl. You sure? Saat Brea akan melaporkan ke polisi atas hal itu, Darren melarangnya karena akan mendatangkan hal buruk dalam reputasinya. Darren dan Malia menjadi bertengkar, dan Brea tetap menghubungi polisi dan akan segera datang. Malia akhirnya pergi meninggalkan Darren. Saat John mencoba menenangkan Darren, Brea mengambil foto-foto wanita yang ada di ponsel itu. Tak lama suara bel berbunyi. Wanita berwajah pucat itu datang untuk mengambil ponselnya. Brea yang tampak kasihan mencoba ingin menolongnya, tapi wanita itu memaksa meminta ponselnya dan memberitahukan bahwa mereka akan membunuhnya lalu ia pergi. Brea, John, dan Darren mengejar wanita itu. Wanita itu menghampiri pria berkepala botak yang pernah dijumpai Brea saat di pom bensin. Tiba-tiba, Baby, I told you.
Pria kepala botak itu membunuh wanita berwajah pucat itu di depan Brea. Pria itu kembali meminta ponsel milik wanita yang ia bunuh. Darren memaksa Brea untuk memberikan ponsel itu dengan menodongkan pistol. Akhirnya Brea memberikan ponsel itu kepada Darren. Darren lalu keluar untuk memberikan ponsel itu. Saat ia berjalan, ia melihat koper Malia. Sebelum Darren memberikan ponsel itu, ia meminta untuk membebaskan Malia. Di sisi lain, Joe dan Brea mencoba pergi dari rumah itu. Saat mereka sampai di garasi, John mengeluarkan Brea untuk mengambil kayu. Brea lalu melihat Darren dibunuh oleh kelompok itu. Kelompok itu lalu masuk ke dalam rumah. Brea berhasil mengeluarkan John dan pergi ke arah hutan. Pria botak itu mengejar dan menembaki mereka. Saat Brea dan John bersembunyi, tiba-tiba salah satu kelompok itu menyerang John dari belakang. Brea mencoba membantu Jolan dan mereka berhasil membunuh orang itu. Mereka lalu melanjutkan berlari dan menemukan sebuah rumah dan meminta tolong kepada penghuni rumah itu. Brea lalu menceritakan pada John bahwa ia telah menyalin foto-foto di ponsel dan akan ia kirimkan ke tempat kerjanya. John mencoba menghubungi polisi, sementara Brea mengupload file foto-foto itu dan akan siap dikirim. Tiba-tiba salah satu kelompok itu menemukan mereka. Kelompok itu pun membunuh penghuni rumah. John dan Brea melawan dan berhasil membunuh kelompok itu, tapi Nas John terkena tembakan dan ia tewas. It's okay. Come on. Brea mengambil kunci mobil penghuni rumah yang sempat John ambil. Brea lalu pergi ke mobil dan berusaha pergi dari tempat itu. Tapi mobil itu tidak mau menyala. Di saat itu juga ia melihat bayang-bayang orang yang sedang berjalan. Tiba-tiba, kelompok itu berhasil menangkap Brea. Pria botak muncul bersamaan satu polisi dan satu poluan. Tak disangka poluan itu malah menembak rekannya. Ternyata poluan dan pria botak itu adalah rekan satu organisasi. Brea lalu dibawa pergi. Ia dibius dan dimasukkan ke dalam kontainer bersama dengan wanita-wanita lain di dalamnya. Saat Brea tersadar, ia terlihat berada di dalam ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu, terdapat banyak wanita lain di sana. Ternyata Brea bertemu Mayla yang telah ditangkap juga. Brea menceritakan pada Malia bahwa Darren dan John telah tewas. Tak lama pria botak muncul menghampiri Brea. Brea menyerang pria botak itu dan memukulnya dengan batu. Rekannya yang melihat lalu menarik Brea. Malia menyuntikkan pria itu dan mereka berhasil melumpuhkan kedua pria itu. Brea dan Malia mencoba keluar. Tapi Malia tidak bisa berjalan. Akhirnya Brea mencoba keluar dari tempat itu dan berjanji akan kembali menolongnya. Ia berhasil keluar dan pergi mencari pertolongan. Ternyata ia disekap tak jauh dari tempat pom bensin yang pernah ia dan John datangi. Brea masuk ke dalam toko dan meminta pertolongan pada penjaga toko untuk menghubungi polisi. Saat penjaga toko menelpon polisi, Brea mengambil ponsel milik penjaga toko itu. Brea lalu bersembunyi dan mencoba menghubungi rekan kerjanya. Tak lama sang poluan datang dan ingin menangkap Brea. Brea tidak melawan dan menyerahkan dirinya. Poluan itu lalu memborgol Brea. Saat Brea akan dibawa pergi, tiba-tiba polisi datang. Kali ini polisi datang dengan seluruh tim squad beserta detektif FBI dan helikopter tiba di sana untuk menangkap si poluan. Si poluan ini terjaring sindikat perdagangan manusia dengan tingkat beberapa negara. Organisasi mereka mengutamakan seorang wanita, di mana akan dikirim ke berbagai negara. FBI lalu menjemput para wanita yang telah disekap dan mereka semua akhirnya selamat. Setelah kejadian itu, Brea menceritakan detail tentang perdagangan manusia kepada bosnya dan ia meminta untuk diterbitkan.
Tapi bosnya memberitahukan bahwa Brea akan menjadi target dan akan ada yang mengincarnya. Brea dengan yakin akan menghadapinya dan film berakhir. Let them come. Nah, itulah sedikit rekap cerita dari film yang berjudul Traffic. Film yang menceritakan kengerian tentang organisasi perdagangan manusia. Pastikan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Maafkan bila terdapat kekurangan dalam penyampaian narasinya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa di video lainnya.